Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya ini kita sudah memasuki part kedua. Ini saya ikut gabung yang pada pertemuan part yang kedua ini kita melanjutkan pembahasan sesi kedua bersama kakak saya sendiri, Mas Azmi Mutakin, dan saya sendiri Muhammad Azka. Eh, Bisa langsung dimulai. Ini pembahasannya Masalah politik ya. masalah politik. Masalah politik. Politik. Ya, monggo Mas. Ya. Ini kan rame-rame ini, masih Ya. masih rame, masih panas membahas Mm. perpolitikan di Indonesia meskipun ini belum memasuki apa gelanggang ini ya, tapi sudah mulai ada. Muntup-muntup ini ya. Karena Sudah. 4 bulan lagi ya. Empat Heeh. bulan lebih sedikit lah. Iya, di mana televisi sudah banyak saya lihat di berita itu 80% itu dikuasai berita-berita politik semua. Ya. Soal capres, cawapres ini. Ya monggo. Mas Ya. Dini. Di part pertama kita kemarin itu ya mengulik tentang capres bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ya di Anies dan Muhaimin Iskandar ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang itu Mas Askah tentang Ganjar Pranowo. Ya. Oh, Pak Ganjar, Mas Ya, kita Ganjar. membaca peluangnya Ganjar, kemudian apa sih yang ingin ditawarkan Ganjar, bagaimana sosok Ganjar itu, ya, rekam jejaknya bagaimana, ya. Ya walaupun kita ngobrol santai lah, kita akan tidak mungkin dalam waktu yang terbatas ini mengulik semua capaian-capaian mereka. Mungkin nanti di sesi ketiga ya kita akan juga mengulik tentang siapa Prabowo ya. Prabowo Subianto. Tapi prinsipnya gini, di ngobrol-ngobrol santai ini ya formatnya kita ngikut sih, ngekor sama komitmen yang disepakati oleh semua calon presiden dan calon wakil presiden. Semua alhamdulillah mereka di tiga ini ya, ya kayaknya masuk gelanggang ini di kolasium politik besar nanti adalah antara Anies, Caimin, kemudian Ganjar dan wakilnya nanti ya, kemudian Prabowo. Ada tiga ini, tiga kandidat yang akan masuk gelanggang apa arena kancah pilpres nanti. Nah, ngekor itu tiga tadi sepakat untuk membuat pemilu 2024 lebih smooth, Lebih lebih adem, santai, ya, adem lebih gitu lah ya. santai, ya, Oh. betul. Kita mengembalikan esensi dari demokrasi, yaitu salah satu pilarnya adalah pemilu. Pemilu itu kan pesta demokrasi, itu kan hajat yang setiap 5 tahun sekali kita lakukan bersama, dan itu harusnya dilakukan dengan genggam gempita, bahagia, dan di sana kita cari yang terbaik dari yang terbaik. Ya, bukan antara perang tadi ya, kemarin saya sampaikan perang antara kebaikan dan kejahatan bukan ya. Jadi yang terbaik di antara yang terbaik, best of the best. Nah itu jadi makanya di diskusi kita ini prinsipnya adalah bukan melulu mengulik rekam jejak mereka yang buruk ya, yang jelek. Ya pasti ada. Semua pemimpin mempunyai catatan kebijakan yang pasti ada yang gagal ya. Dosa-dosa politik semua dari tiga semua ya pasangan Tidak ada itu yang maksum ya. nggak ada yang maksum, Maksum. nggak ada yang Isinya politik. ya politik seperti Ya, itu. ya manusia lah, Ya, manusiawi sekali lah. manusiawi. Manusiawi. Eh, kita ngomong soal Ganjar nih ya. Hmm. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dosen ya, dosen ilmu politik ya, dosen pemerintahan, dosen-dosen FISIP. Rasan-rasan mereka itu kok di periode Ganjar waktu menjadi gubernur ya, di 2 periode ya, itu kok nggak ada capaian yang signifikan ya. Kalau sebuah Dari Mas Ganjarnya ini. iya Membahas Mas Ganjar. rasan mereka atau Jawa Tengah flat saja, datar saja, nggak kayak DKI misalkan. Apa sih yang sudah diresmikan oleh Ganjar misalkan ya, monumen apa ya, nah selintas pandangan seperti itu ada benarnya. Tetapi kalau kita mau fair, memahami kenapa kok Ganjar kemarin waktu
2 periode menjabat sebagai gubernur, capaian-capaiannya tidak sespektakuler ya, tidak sesignifikan perubahannya ya di gubernur DKI misalkan di era Ahok. Ya karena keterbatasan itu, keterbatasan fungsi Bukan dan dana. otoritas. Di dalamnya ada dana juga. Oh. Jadi Anggaran. berbeda ya, anggaran betul. Berbeda antara gubernur DKI dengan gubernur-gubernur yang lain. Kok bisa? DKI itu punya daerah istimewa ya, daerah ibu kota istimewa. Jadi gubernur di sana itu wewenangnya besar, anggarannya besar, wewenangnya besar. Berbeda dengan gubernur yang lain. Tapi itu ilah atau istisna di Aceh dan Papua. Tapi Jakarta punya keistimewaan yang sangat besar. Anggaran Ganjar Pranowo, anggaran gubernur DKI itu besar. Kalau dengan Jawa Timur? Beda. Jadi gini, DKI itu punya keistimewaan di mana gubernur itu diberikan oleh undang-undang wewenang untuk mempunyai anggaran. Ya, dan anggarannya cukup besar. Apalagi Jakarta tahu pendapatan asli daerahnya kan luar biasa. Itu hampir sepertiga kalau nggak salah APBD nasional, APBN nasional. Ya, triliunan itu. Ratusan triliun bahkan di DKI, dan itu dikelola langsung oleh gubernur. Ya. Wali kota dilantik oleh gubernur, dipilih dan dilantik oleh gubernur. Jadi gubernur di sana itu secara politik wewenangnya besar dan anggarannya pun juga punya kendali yang besar pula. Maka banyak jejak yang ditinggalkan. Makanya bukan wajar, seharusnya seorang gubernur DKI itu harus punya capaian, harus punya karya peninggalan dari kebijakan-kebijakan yang apa ya, turunannya, kemudian impactnya, outputnya ya harus besar pula. Karena anggarannya besar, berbeda dengan gubernur-gubernur selain itu, selain DKI. Antara Jawa Tengah dan Jawa Timur Sama. oh sama. Jadi Jawa Tengah itu gubernur Jawa Tengah misalkan, ya anggarannya ikut pusat. Tidak punya anggaran, beda dengan kota kabupaten, mereka malah punya anggaran. Oh Kalau gitu. ya, gubernur itu posisinya medebuin tugas pembantuan pusat ke daerah. Jadi fungsi administratif pemerintahan pusat itu gubernur, kecuali Jakarta. Jadi wajar ketika kemudian Ganjar itu punya banyak keterbatasan. Ya, wewenang gubernur dengan wali kota dan bupati itu punya gap cukup panjang, sehingga ketika misalkan gubernur dengan fungsi koordinasinya ya, fungsi koordinatornya itu mengajak rapat antar bupati wali kota, yang datang acap kali yang datang itu hanya sekdanya, bahkan kepala dinasnya, ya, karena ya ego sektoral tadi. Di provinsi-provinsi selain DKI itu wali kota dan bupati tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Ya. Nah, ini yang luar biasa dari Ganjar ya. Di periode Ganjar ya, terutama di periode kedua ini, capaian-capaiannya sungguh besar. Ya. Ganjar mampu membuat banyak program yang di luar anggaran APBD provinsi. Bagaimana dia mengoptimalisasikan anggaran Basnas, mensinergikannya menjadi penunjang kebijakan provinsi untuk banyak program-program, misalkan program pementasan kemiskinan, ya, program pendidikan, ya, vokasi dan sebagainya. Ada kita bisa. Jadi kemudian melalui CSR, ya, Social Corporate Responsibility, kemudian filantropi, ya, Ganjar mampu mengolah sumber-sumber anggaran tadi, ya, sehingga yang sebelumnya punya keterbatasan, ya, dengan segala wewenang dan anggarannya, Ganjar mampu mengefektifkan anggaran tadi sehingga maksimalkan. Ya, Jawa Tengah mendapatkan banyak penghargaan di. Cukup kreatif lah Ya, ya, maksudnya kreatif ya. itu. Misalkan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB ya itu ya. Ganjar mendapatkan penghargaan, mampu efisiensi anggaran dan penerapan melalui e-budgeting yang dia buat, e-planning dan e-budgeting, ya.
dengan sistem akuntabilitas kinerja yang melalui instansi pemerintah yang disebut sebagai SAKIP itu ya, itu 1,2 triliun. Anggaran itu tidak mengalami trickle up effect, kebocorannya tidak mengalami kebocoran ke atas. Jadi transparansi yang dibentuk Ganjar, kemudian Ganjar melalui melalui banyaknya ide yang dia lakukan, memadukan medsos ya dengan upaya untuk mendekatkan pelayanan publik Pemprov ke masyarakat Jawa Tengah. Itu luar biasa. Ya, persebaran kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah kan cukup luas. Kalau tidak menggunakan inovasi yang efektif dan efisien, ya, salah satu alternatifnya media sosial, maka Ganjar punya banyak keterbatasan, jarak, ya, kemudian biaya, koordinasi dan sebagainya. Jadi Ganjar membuat media sosial sebagai instrumen atau media untuk mengkomunikasikan gagasannya, program-programnya ke masyarakat. Dan timbal baliknya, ya, tadi Ganjar membuat banyak aplikasi-aplikasi. Ya, contohnya aplikasi Lapor Ganjar. lapor Ganjar, kemudian Jogotongo misalkan. Kemudian jalan cantik, ya, kalau misalkan ada jalan provinsi yang jelek, maka warga bisa memantau, memonitoring, kemudian mengadukannya ke Ganjar, ya. Kemudian banyak ya aplikasi-aplikasi yang dibuat Ganjar, ya, untuk menunjang bagaimana dia mampu mengeksekusi, ya, program yang dia buat sehingga lebih operasional, lebih efektif dan eksekusinya cepat. Ya. Nah, itu yang luar biasa dari Ganjar. Terlepas gaya politiknya yang oleh beberapa kelompok kepentingan ya di sini Disebut sebagai apa? terutama partai politik, Ganjar itu kan mereka nilai liar, terlalu liar. Sosok liar itu pemimpin yang nggak mau diatur. Jadi gini, memang kepala daerah itu berangkat dari skoci partai memang, ya, yang mengantarkan partai, yang memberikan tiket partai, gerbongnya juga dari partai. Tetapi memang agak itu ya paradoks di sini ya. Ketika seseorang yang diantarkan oleh partai dan kemudian menjadi kepala daerah, maka ada politik return di sana. Politik return itu, apa itu? Kepala daerah tadi harus memberikan banyak kompensasi ke partai tersebut, dan kompensasi itu banyak. Ya, misalkan Terhadap parpol maksudnya. Parpol. Apakah kepentingan parpol itu juga untuk konstituen atau enggak? Itu lain lagi. Artinya secara konstitusional itu ya sah-sah saja. Ganjar kemudian diharuskan memberikan banyak kontribusi ke PDIP selaku partai yang mengusung dia. Tetapi satu sisi lain Ganjar punya kewajiban primer juga sebagai seorang kepala daerah, hadir untuk menjadi gubernur untuk semua kalangan, semua partai, semua kelompok. Dia menjadi gubernur, harus menjadi pelayan warga Jawa Tengah, tidak hanya pelayan warga PDIP misalkan, atas nama negara atau warga P3 yang mengusung dia. Nah, itu memang acap kali sering ada politik of interest di sana. Ada benturan-benturan konflik yang sebetulnya sih bisa diselesaikan kalau kepala daerah tadi punya gagasan yang visioner, dan Ganjar mampu melakukan itu. Visioner itu. Ya. Contohnya? Sementara banyak kepala daerah yang membebek kepada partai, Ganjar bisa bisa win-win solution lah. Ya, walaupun ya kita tahu Ganjar itu kan banyak diprotes oleh kader PDIP Jawa Tengah. Ya, karena Ganjar harus berbagi peran, berbagi kewajiban. Itu artinya kan menunjukkan kalau Ganjar memiliki prinsip kan. Betul. Ya. Memiliki prinsip yang kuat kan. Ya, jadi kalau banyak para rival politik dia, ya, kompetitor politik dia menembak sasaran dengan Ganjar itu adalah petugas partai, Ganjar kedepannya pasti membebek dengan partai. Kayaknya enggak lah. Dengan rekam jejak yang saya paparkan tadi enggak. Kita tahu Ganjar itu awal-awal sebelum mendapatkan
mandat dari Megawati itu kan Emangnya dia digebukin oleh teman-temannya sendiri, terutama dari provinsi dia berasal di Jawa Tengah. Ya, ada orang yang menilai kalau terlalu membebek dengan kata tadi kutip membebek ya, membebek kepada parpol apa yang mengusungnya. ya, Itu apa? Emangnya apa kalau terlalu membebek? Emangnya nanti efeknya apa? ya gini, stereotip selama ini yang dibangun oleh kelompok-kelompok politik tertentu itu kan kader yang berangkat dari PDIP itu di stigma ya, disetir oleh Megawati ya, kata-kata petugas partai itu selalu di framing ya, seakan-akan Lempeng. yang bukan seakan-akan itu presiden yaitu petugasnya PDIP ya kan? Ya, gubernur juga petugasnya PDIP ya, bukan petugas rakyat secara umum ya, tapi petugas partai. Oh gitu. Ya, itu yang di framing oleh banyak kalangan atau kelompok politik ya. Tetapi dalam kasus ini kita tahu Jokowi kan nggak seperti itu, ya kan? Walaupun kita tahu Mega agak gemes ya. Dan saya yakin nanti ketika Ganjar misalkan jadi presiden berangkat dari PDIP nanti Digemesi lagi. sama, mungkin Megawati akan gemes juga itu. Fait accompli ya, Mas. Tapi ya itu bagian dari Mega, kebesaran hati Mega ya, sebagai seorang politisi yang mungkin Mega bisa dikatakan negarawan. Ya. Kalau ngomong politik dinasti kan tiket politik itu yang secara prerogatif dimiliki oleh Megawati harusnya diberikan ke Puan, ya kan? Puan disondingkan dengan Prabowo selesai. Kan gitu. Tapi upaya-upaya lobby tadi tidak dilakukan oleh Mega, justru memberikan tiket itu kepada Ganjar yang dinilai oleh Bambang Pacul, ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu tidak banyak memberikan kontribusi ke partai. Ya, Ganjar dinilai tidak rutin melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah yang kota kabupaten yang dia kunjungi untuk mampir ke DPC PDIP itu kan nggak mau penny lah Ganjar itu. Lali karo akar. Ya, itu Bagi pernyataan elit PDIP Jawa Tengah. Kemudian dibangun framing Ganjar itu nggak tahu diri misalkan, nggak punya fatsun politik yang dia ya nggak sadar diri lah, nggak tahu diri kan gitu. Tapi ya Ganjar itu harus satu sisi dia menghadirkan dirinya sebagai gubernur Jawa Tengah untuk melakukan kewajiban primer sebagai gubernur, hadir untuk melayani semua pihak, semua kalangan, ya. Dan itu dilakukan oleh Ganjar. Tetapi ketika dia dipilih oleh Megawati, artinya dia masih dinilai oleh PDIP memberikan kontribusi kan. Nah itu yang saya anggap keberhasilan Ganjar untuk mendapatkan hati di PDIP, juga mendapatkan hati di masyarakat Jawa Tengah dan hari ini oleh masyarakat nasional pendukung Ganjar di sini. Ya. Apalagi yang di situ dikiranya memiliki nilai positif dari Ganjar? Ganjar di Bappenas juga mendapatkan penghargaan kategori A ya, dalam program pengentasan kemiskinan selain Jawa Barat dan mana ya, satu saya lupa ya. Ada 3 provinsi yang mendapatkan grade A ya, yang dinilai mampu mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, yang kita tahu Jawa Tengah mengalami tingkat kemiskinan yang cukup ekstrim dibanding provinsi-provinsi yang lain. Diukur dari misalkan gaji terendah di kota kabupaten misalkan WMR-nya ya kan, kita kan relatif rendah dibanding provinsi-provinsi yang lain. Tapi ya tadi Ganjar mampu menstimulasi banyak program di luar APBD ya, Basnas, filantropi tadi, CSR ya, maupun dana-dana lain, sehingga dengan segala keterbatasan itu dia mampu mencapai penghargaan-penghargaan di pusat tadi, Bappenas, Pan RB dan sebagainya. Artinya itu berlangsung bukan karena kebetulan ya, itu by desainnya Ganjar. Ya, itu bagian dari konsep racikan kreatifnya Ganjar, visinya Ganjar, visi Ganjar. Dan kita tahu juga Ganjar belum pernah memberikan statement dalam hal Pilpres ini ya, itu kayak face office ya, kayak ada hadapan dengan misalkan dia dengan Prabowo. Tapi kalau dengan Anies kayaknya Ganjar cenderung silent ya, diam dia, saya nggak tahu. Tapi dengan Prabowo yang notabene 2 cawapres ini kan sama-sama kuat
tapi satu sama lain masih menghargai. Dan itu kita harapkan nanti sampai pencoblosan ya tetap dijaga kerukunan antar elit tadi, sehingga bawahnya ya tidak terfragmentasi konflik atas sampai ke daerah tadi, ke akar rumput. Hmm. Itu harapan kita. Kemarin itu di grup WA itu ada yang menilai kalau Ganjar itu maaf ya, omong doang, itu tidak ada prakteknya. Dia pinter pencitraan di sosial media, tapi nggak ada di prakteknya. Contohnya ada yang ngomong nih di grup WA lah, Iya. grup bapak-bapak ya. Dia ngomong kalau contohnya ini di TikTok itu ada video yang viral kalau di jalan Jawa Tengah jalannya jelek, tapi kalau sudah memasuki gerbang Jawa Timur itu sudah jalannya bagus, langsung seketika itu langsung bagus itu. Itu gimana itu? Ada yang mengkritik dari hal seperti itu? Banyak ya opini yang beredar di publik itu di framing oleh media sosial juga. TikTok, mereka banyak menghimpun data dari rekam jejak masing-masing kepala daerah hanya dari TikTok sumbernya. Ya, tidak utuh, tidak komprehensif. TikTok itu kan termasuk salah satu media sosial yang oleh siapapun bisa membuatnya, ya kan? Bisa untuk kepentingan tertentu, ya, bisa untuk, karena tidak ada pertanggungjawaban etika jurnalisme juga nggak ada di sana, ya, sanksi kode etik jurnalistik juga nggak ada di sana, jadi bebas, orang bisa ngomong apapun, ya, memberikan opini, berita, berita, seenak dia aja. Ya, itu bebas, kebebasan berpendapat. Memang itu harus diakui sebagai salah satu capaian demokrasi. Ya. Masyarakat memiliki memiliki panggung untuk berbicara. Itu kasus di Lampung itu kan juga berawal dari TikToker itu, konten kreator yang mengkritik tentang langsung naik gitu sampai Jokowi ke sana. Itu kan karena masyarakat yang menjadi wartawan, istilahnya itu kayak masyarakat menjadi wartawan tuh ada istilahnya itu, saya lupa saya. Gimana? Ya. Tapi menjadi berbahaya ketika masyarakat yang kurang literatif, ya, tradisi literasinya lemah, ya, atau bahkan gawat atau darurat literasi, itu memframing sebuah informasi sehingga akhirnya ujung-ujungnya menjadi hoax. Contohnya apa? Misalkan seseorang menyampaikan berita dari skop A sampai 10, yang dia sampaikan hanya 3, 7 dia hapus, ya, dia delete, ya, dia skip, hanya dia goreng yang 3 hal tadi tentang sebuah kebenaran, ya itu benar. Tetapi pada substansinya, esensinya itu hoax, karena menafikan 7 berita yang benar tadi. Dia hanya membranding, dia hanya memframing, hanya menggoreng 3 kebenaran. Karena kebenaran itu harus utuh, harus komprehensif. Nah, media sosial itu berlaku seperti itu. Ya, misalkan dia skip, dia petik hanya sepenggal 2 penggal, ya, dan dia bangun narasi itu sehingga kayaknya itu sebuah kejadian yang utuh. Itu pertama. Kedua, fenomena yang unik ini, ya, telah saya itu banyak, ya, survei yang mengatakan di antara 3 kandidat tadi, ya, itu grassroots atau pendukung atau bukan partisan, ya, pendukung yang paling militan tuh dari Anies. Oh, gitu. Ya, mereka rendah di berbagai survei, ya, rendah maksudnya elektabilitasnya. Oh, Anies itu terendah. Dan selisihnya cukup jauh dibandingkan Prabowo dan Ganjar yang selisihnya itu kejar-kejaran, ya. 24 di lembaga survei manapun. Itu tipis itu, 11-12 antara Ganjar dan Prabowo. Tapi Aniesnya itu terpaut panjang di semua lembaga survei. Tetapi yang paling cerewet, ya, pengikutnya yang paling cerewet, yang paling militan, ya, yang paling sering hadir di media-media sosial, ya, untuk mendukung Anies dengan segala cara mereka, ya, yang tadi saya anggap sebagai sebagian besar itu hoax, kemudian digoreng akhirnya yang muncul di permukaan, ya, yang karena paling cerewet kan, ya, mereka menggoreng
mau stigma atau mau stereotip Ganjar ya dan Prabowo. Nyerang lah ya. Ya nyerang. Jadi itu bukan mewakili atau Dari merepresentasikan Pak Anies sendiri. masyarakat secara umum dan utuh. Dan tidak mewakili Pak Anies sendiri. Ya Apakah itu berbeda. Saya ngomong konteks pendukung ini. Jadi gini, yang ramai di media sosial, yang paling cerewet di media sosial itu belum tentu mewakili suara Rakyat secara utuh. buzzer lah itu Ya, sebetulnya. buzzer. Karena mereka militan. Pendukung Anies itu militan. Kenapa militan? Karena mereka dulu terframing dibangun berdasarkan politik identitas. Orang kalau menggunakan agama sebagai amunisi ya, sebagai bahan bakar dalam berpolitik itu kita tahu sendiri tuh. Diinjek dengan apa? Iming-iming ibadah ya. Wah, itu kan kayak apa ya? Kayak kuda pantatnya dikasih remason kan. Kenceng larinya kan. Jadi gitu. Jadi itu sisa-sisa ya. Tapi Anies di Nah, podcast saya mau tanya, itu apakah bagian dari representasinya kayak apa? Anies? ya Nggak tahu juga ya. Gini. Saya juga fair juga. Anies di beberapa kali wawancara ya di podcast terakhir di Mata Najwa, di Rosiana dan sebagainya itu dia berkomitmen untuk sudah di pemilu yang lalu baik DKI maupun Pilpres 2014 sampai 19 itu kita tutup buku itu. Ya, kita tutup buku itu yang kita tahu sempat membelah bangsa kita ya. Bagaimana hubungan masyarakat secara horizontal tadi ya. Itu terbelah betul ya. Polarisasinya sangat syarat dengan konflik masyarakat tadi ya. Baik konflik of idea maupun konflik bahkan fisik ya. Itu ditutup ya. Anies sepakat untuk menutup itu. Kita buka lembaran baru dengan berkampanye secara santai ya, membangun cara berkampanye secara friendly misalkan ya. Saya juga sempat pernah lihat itu tayangan YouTube Anies itu ngomong sama tim sesnya untuk pokoknya ini jangan sampai kita menyalahkan pihak lain. Ya. Dan itu bukan mewakili saya. Nah, dia bilang gitu, itu bukan itu mewakili saya. Kita fokus untuk membangun diri kita, visi misi kita. Ya, mewartakan ya program-program kita. masing-masing ya kita ya gitu ya. Itu kita harap menjadi itikat baik ya. Baik dari Ganjar ya, baik dari Prabowo, baik dari Anies. Terus ada nggak Mas kelemahan yang ada di diri Ganjar? Ini kita kembali ke Ganjar lagi. Ada nggak kelemahan yang? Ya, kalau pasti ngomong ada lah. Karena tadi kan ngomongin Ya, soal kelebihannya nih. Kelemahannya ada nggak ini kalau dari Mas Hasmi sendiri? ya. Kalau ngomong kelebihan terus nanti berpihak nih kiranya nih. Ya, ini informasi yang nggak saya bisa jamin validitasnya ya. Ganjar itu menerima nasib seperti Ahok dulu waktu memimpin DKI. Apa ini? Nasib mendapatkan citra buruk oleh sebagian kelompok masyarakat, di mana Ahok waktu itu dianggap sebagai pemimpin daerah yang pelit. Oh. Dia banyak merombak bantuan-bantuan ke ormas-ormas kemasyarakatan dan banyak di antara ormas keagamaan ya. Dia pangkas itu ya. Dia banyak melakukan restrukturisasi birokrasi ya. Dia melakukan banyak perubahan politik budgeting dengan melakukan transparansi melalui e-budgeting ya. Sehingga salah satu dampaknya adalah ada banyak kelompok masyarakat yang kepentingannya terganggu. Dan memang seorang politisi itu gak pernah bisa mengcover semua kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat itu bahagia semua. Gak mungkin itu. Tapi kan yang dibela oleh Ahok atau programnya kan tidak untuk diri sendiri kan, untuk hal yang lebih besar lagi kan maksudnya. Kan? Ya, itu hanya skala prioritas saja. Dalam hal ini saya setuju sih. Dia mengefisiensi anggaran dengan melakukan politik budgeting yang lebih terukur dengan tadi ya ada menggunakan e-planning tadi dan e-budgeting tadi ya, sehingga anggaran daerah itu lebih tepat sasaran, lebih ke pro publik lah ya.
daripada ke kelompok-kelompok tertentu yang segmented itu ya. Jadi 1,2 T itu cukup besar untuk mengefisiensi anggaran sehingga optimalisasi anggaran yang kita punya dengan segala keterbatasannya ya itu dirasakan oleh masyarakat. Oke, gini Mas, saya mau ada pertanyaan yang mungkin agak keluar dari pembahasan tapi masih nyerempet lah ya. Saya kan termasuknya begitu apa ya, berhubung saya ini kan suka seni ya, suka seni, tahu seniman-seniman, orang-orang yang bergiat atau bergelut di dunia politik seperti pergerakan-pergerakan itu, ada sebagian dari mereka itu memilih untuk tidak memilih. Mereka bahkan kecewa. Ini saya tidak menyebut sebagai seniman ya, bukan seniman ya. Artinya sebagian, ada beberapa yang saya lihat di sosial medianya atau bahkan saya mendengar langsung itu mereka seperti anti dengan politik. Mereka seperti semua pemimpin itu sama. Itu bahkan di komedi-komedi yang di podcastnya Deddy Corbuzier, yang di Ormas itu ada siapa tuh Bendu itu yang kemarin viral itu. Bedu ya? Bedu ya? Bedu kok Bendu. Itu dia kan nggak marah itu. Bedu. Bendu itu bahasa Jawanya itu ngamuk itu. Bahasa Pegon. Bahasa kita Pegon itu bendu itu ngamuk iya. gitu ya. Godop. Bedu. Lihat ya Mas tuh ya, bedu itu ya. Tapi betul, bedu itu kalau komedinya gayanya gaya ngamuk itu ya. Bedu dan bendu ya, sama itu. Iya. Bedu itu kan dia di Ormas kan di roasting oleh semua stand up komedi semua kan. Artinya stand up komedi itu mereka mewakili sebagian besar para komedian menurut saya. Kalau mereka itu enggak setuju sekali dengan politik, dengan pemimpin dan sebagainya. Stereotipnya kuat sekali, apalagi bintang Emon itu, dia sering mengkritik dan sebagainya. Ada lagi siapa itu? Banyak lah. Tretan Muslim ketika ngisi di podcast, padahal temanya bercanda itu, terus kalau di singgung sedikit tentang DPR, tentang pemimpin, sarkasmenya langsung keluar ya. Itu sudah menjadi stereotip bagi mereka. Ya. Nah, ini sedangkan mereka itu influencer. Influencer ya. Influencer mereka. Dan itu mau nggak mau akan mempengaruhi bagi para penonton. Anak muda. Nah, itu gimana itu Mas? Ada banyak lapisan ya kelompok masyarakat yang menempatkan diri mereka menganggap bahwa politik itu kejam, politik itu buruk, politik itu jahat. Nah, apakah kita memilih berpolitik itu boleh atau dilarang? Tapi ada banyak leveling ini, Kak Aska ya. Leveling. Jadi gini, ada orang yang dalam bahasa politik itu familiar disebut sebagai mengalienasikan dirinya dalam politik. Alienasi itu kata alien ya, mengasingkan dirinya dalam politik, dunia politik. Jadi stereotipnya politik itu semua buruk. Dia harus keluar dari nggak mau menjadi manusia politik lah istilahnya. Ya, jadi dia mengasingkan dirinya dalam wilayah-wilayah politik, baik politik praktis, partai, kebijakan, public policy, itu dia pasti menempatkan dirinya sebagai oposisi biner ya. Jadi siapapun pemimpinnya itu musuh mereka. Ada yang kelompok seperti itu, yang ekstrim ya. Siapapun penguasa itu bagi mereka adalah musuh. Musuh dalam tanda kutip membuat pergerakan atau cuma gerakannya dia selalu melakukan kampanye golput misalkan. Dia selalu melakukan gerakan-gerakan untuk mendelegitimasi siapapun penguasanya, baik tingkat daerah dan pusat, secara buruk tadi. Dia selalu mengkampanyekan bagaimana pentingnya atau keharusan untuk masyarakat melakukan revolusi misalkan. Ya. Ada masalah seperti itu, dan itu sepanjang periode, sepanjang masa pasti ada, baik di zaman era Orde Lama bahkan jauh di era zaman kerajaan. Justru kelompok-kelompok itu pasti ada. Justru kayak gitu tuh malah menunjukkan kalau sebenarnya kalau pemimpin itu bukan Satrio Piningit, bukan Imam Mahdi, ya, bukan Nabi, apalagi ya memang manusia. Ya, kalau terlalu anti kayaknya salah. Tapi itu juga bagian dari perjalanan sejarah yang memang harus ada ya. Jadi itu bagian dari keniscayaan. Sebuah entitas politik. Kalau dulu
imperium ya, monarki, kalau sekarang kan negara atau state demokrasi ya. Ya, jadi negara demokrasi. Dalam semua sistem politik kekuasaan itu pasti ada kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Cuma gini, satu kelompok itu acap kali hanya ceruknya itu kecil, ya kecil, dan negara harus, kalau apalagi dalam sistem demokrasi ya, tetap harus memberikan mereka untuk mendapatkan ruang mengekspresikan ya gagasan politiknya. Tapi Karena ide seperti itu juga gagasan politik, jangan salah. Mereka mengasingkan dalam dunia politik, tapi gagasan untuk bagian dari gagasan lepas dari prosedur demokrasi atau politik tadi itu boleh, kan? juga merupakan gagasan politik juga. Boleh kan? Golput kan boleh kan, dibolehkan juga. Nggak boleh kemudian mereka dibinasakan, nggak bisa. Tetapi ada juga level kelompok masyarakat yang mereka mengkritik salah satu penguasa yang menurut mereka melakukan kegagalan dalam politik tadi, dalam kebijakan. Kayak tretan, kayak siapa tadi? Bedu ya. Kayak banyak ya para komedian ya, stand up comedy itu mereka hanya mengkritik penguasa yang menurut mereka itu gagal. Enggak gini Mas. Tetapi mereka tidak, mereka tidak melakukan gerakan yang ekstrim untuk mengasingkan ya masyarakat dalam dunia politik, enggak juga. Jadi leveling memang. Kalau mereka hanya sarkasme, kritis ya, ya itu justru bagian dari demokrasi, alam demokrasi yang sehat. Ya itu penting itu, karena masyarakat yang kritis untuk selalu meneropong setiap pemimpin itu bagian dari pilar demokrasi. Karena dalam demokrasi prasyarat sebuah iklim demokrasi yang sehat harus ada oposisi kan gitu. Di ekstra parlementer masyarakat contohnya. Ya itu wajar dan itu harus justru. Tidak semua pemimpin atau politisi itu salah. Dan saya masih melihat para komedian tadi, para influencer tadi masih dalam ambang yang bukan hanya wajar ya, ambang yang itu diperlukan, bahwa setiap orang yang menjadi simbol massa ya, misalkan kalau komedian itu mewakili kelompok masyarakat milenial, misalkan generasi Z and Y misalkan, yang kritis terhadap politik, justru itu bukan mengasingkan diri mereka dalam politik, justru gagasan-gagasan itu adalah menghadirkan setiap anak muda untuk melek politik. Siapa tahu Mas, pertanyaannya gini, di dalam, kalau saya melihat itu ya, podcastnya mereka itu redaksi yang disebutkan itu politisi. Kalau politisi ini di dalam satu potongan videonya ya, kalau politisi malah bau sendiri, dia itu bau. Nah, artinya kayak ya semua politisi sama rata, generalisir semua. Itu kan ditonton oleh banyak generasi, itu gimana itu? Gimana? Tapi, itu? Ya. Jadi memang itu politik itu kan bukan kelompok manusia yang maksum tadi ya, yang mereka pasti suci, mereka pasti harus diadigung-adigang adiguno ya. Dan itu wajar, dalam demokrasi itu wajar ya. Wajar. Bahkan yang kelompok paling ekstrim sekalipun yang tadi ya di level pertama tadi mengasingkan dalam dunia politik secara total ya, secara all out ya itu sepanjang ceruknya kecil ya, itu di negara paling demokratis Amerika pun banyak masyarakat yang tidak mau mencoblos atau golput. Jadi ya demokrasi masih jalan ya. Jadi enggak kemudian mendelegitimasi proses-proses demokrasi, kecuali kalau golput itu dalam angka tertentu ya, besar misalkan. Kalau kita masih kecil, aman lah masih itu aman ya. Ya. Oke. Itu menunjukkan trust masyarakat terhadap sistem demokrasi kita masih aman. Oke. Kembali ke Ganjar tadi ya. Ganjar. Kita tadi mengulik bagaimana kemampuan Ganjar mengelola pemerintahan, kemudian bagaimana Ganjar itu memiliki kans ya, atau potensi untuk menang nantinya di 2024. Di samping elektabilitas Ganjar yang trennya sekarang rebound ya, dulu Ganjar kan kena habis-habisan ya, dibully oleh publik ya, oleh netizen gara-gara dia satu suara dengan instruksi DPP PDIP, yaitu menolak timnas
dari Israel itu ya di Piala Dunia ya sepak bola itu bumerang ya, blunder bagi Ganjar. Tetapi saya waktu itu sempat berpikir seperti ini, jagung dipoklek Cino wis kadung dikapakno kan gitu ya kan. Ternyata enggak, dengan segala kelebihan Ganjar ya, dia kan ahli itu ya, dengan medsos yang dia miliki ya, dia mampu mendapatkan lagi kepercayaan publik. Jadi Ganjar Rebound, elektabilitas dia di Juni kemarin yang sempat turun sampai 5%, sekarang merangkak naik, membayangi lagi Prabowo. Ya. Kita tahu kemarin waktu Ganjar pamit dengan masyarakat Jawa Tengah, saya waktu itu mau ke kampus, sore waktu itu, di Simpang 5 itu, wah penuh. Saya pikir itu ada event panggung band atau apa ya. Ternyata ternyata itu Ganjar pamit ke masyarakat Jawa Tengah. Yang menghadiri itu orang-orang muda semua. Yang unik itu. Orang-orang muda yang mereka dulunya apatis terhadap politik, tetapi ada euforia ya. Ada semangat bagi generasi muda untuk kembali mempercayai Ganjar, walaupun mereka sempat kecewa kemarin. Ya. FIFA itu ya, ya yang FIFA jadi itu. Ya, mereka mampu memisahkan ini karena Ganjar sebagai petugas tadi ya, partai yang harus mengikuti instruksi DPP PDIP, tetapi kemudian Ganjar melakukan banyak manuver di medsosnya atau di di sepanjang dia melakukan aktivitas politik ya, itu mampu melakukan Ganjar Rebound tadi. Nah, itu luar biasa itu. Ganjar saya anggap salah satu kandidat capres yang paling cerdas dalam komunikasi politiknya. Di antara dari semuanya. Ya, Ganjar itu membangun medsos itu jauh-jauh sebelum dia hari ini mendapatkan kans dan sekarang mendapatkan tiket sebagai capres di PDIP. Jadi Ganjar sudah membangun medsos waktu pertama kali menjadi gubernur bahkan. Iya, udah lama. Iya, itu sudah kolaborasi dengan Andre Taulani. Iya. Oh, sebelum itu. Jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu bahkan Ganjar membangun medsos tadi, karena kalau memang Ganjar bermain medsos jauh-jauh hari sebelum Pilpres ini memanas, artinya Ganjar itu ya betul punya itikat untuk membangun medsos sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik, itu menemukan kontekstualisasinya. Sehingga masyarakat tidak a priori dengan dia bahwa medsos yang dibangun oleh Ganjar ya memang untuk itu, bukan sekedar ketika menjelang Pilpres baru membuat medsos kan. Nah, tapi kan bisa jadi memang itu bagian dari settingnya dia dari sejak awal. Nah, siapa yang bisa mengandekan menjadi bahkan presiden, Ganjar sendiri mendapatkan kepercayaan tiket, publik dan terakhir mendapatkan tiket dari PDIP. Dia bukan terah biru di PDIP satu, ya kan? Ganjar bukan elit PDIP yang levelnya itu top elit lah, enggak, ya. Tapi kan gini, bahkan Ganjar itu cenderung dinilai oleh PDIP Jawa Tengah itu gagal dalam hal ini memberikan kontribusi besar ke partai. Artinya siapa yang bisa membayangkan ya? Loh, kalau saya kira malah bisa. Ganjar hari ini seperti mereka itu orang-orang visioner pasti bisa. Yeah. Kayak Ridwan Kamil, Kang Emil itu juga udah lama akun sosial medianya itu sudah followersnya banyak, itu sudah lama bikin konten, udah lama. Toh misalnya seperti itu Kak, seorang Nggak politisi masalah, ya, seorang politisi membangun citra publik ya. Nggak ada yang salah membangun citra. Tapi kalau membangun citra itu berdasarkan capaian keberhasilan, bukan kebohongan. Program, bukan playing victim pertama, bukan hanya secara harfiah atau permukaan saja atau lip service, bukan karena pencitraan kosong, ya itu justru bagus. Karena gini ya, modal saham seorang politisi itu yang dia jual harusnya apa? Track record dia dalam track record memimpin itu, capaian-capaian keberhasilan. Oke, ini cukup itu gayeng ya. Cukup gayeng ya. Nah, ini kita belum ngomong soal Wapres, nanti kita diskusi ya. Ini apakah jika Ganjar atau Mega salah mengambil cawapres, ya itu bisa menjadikan Ganjar mengalami itu arus balik ya, atau turun.
Oke, elektabilitasnya. pembahasan kita ini cukup gayang ya. Sebenarnya masih ada banyak yang saya perlu pertanyakan, ada beberapa, cuman sudah dikode sama. Pertanyakan dan tanyakan ya. Pertanyakan itu menggugat dan saya tanyakan. Gak apa-apa, saya seneng. Iya. Berhubung sudah dikasih kode untuk cukup waktunya, intinya Ada sesi diskusi gak ini Mas Ade ini? Ini Kita yang closing ownernya dulu. ini. Kita closing dulu. Oke, Kita siap. Buka lagi. oke. Siap. Oke, yang penting kita ini pesta demokrasi, jangan sepaneng. Ya. Sebagai Jangan kata metenteng ya. jangan metentengan. Ini pokoknya kita prosedural saja, pokoknya konstitusional berjalan. Oke, selamat berpikir secara jernih, secara Tapi adem, tetap kritis. tapi juga kritis, tapi juga jangan apatis juga. Bisa jadi itu apatis. Yang paling penting terakhir ini, saya bukan saya minta siapa ya. Saya berharap masyarakat itu lebih literatif. Ketika mengulik calon yang mereka jagokan, ya jangan segan-segan ya, jangan malas untuk searching, googling, Iya, betul itu. mengobservasi Anak ya, muda, ringan-ringan anak saja muda lah. sekarang kalau Ya. mau memilih itu harus dicari tahu track recordnya. Jangan hanya medsos, jangan di konten-konten TikTok dan Iya. lainnya. Harus melalui by riset. Beriset berita, apa yang sudah ya. dicetak, yang Ya. sudah dia buat, apa yang Ya. sejak digital kan ada Ya, semua kan, ya, kita ya. bisa cari tahu. Oke, gitu ya. Selamat pagi, selamat malam, tergantung kalian nontonnya jam berapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.